Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi wa sahbihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'da, ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa hadakumullah wa hafidhani wa hafidhakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi waridho kama taqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para ikhwan, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlis Dzikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakri Pondok Pesantren Suryalaya wilayah Cibarusah dan sekitarnya yang seluruhnya Al-Fakir hormati, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya semoga selalu disehatkan oleh Allah zahir batinnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dari hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan, dan dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebarokahan dalam segala aspek kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain, tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghaffur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, juga nikmat syihah wal afiyah, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha, nilainya jauh lebih baik, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmatul imani wal islami wal ihsani,
juga nikmatul ilmi yang bermanfaat, sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah dan atas petunjuk dari Allah, pada malam ini memasuki malam tanggal 8 di bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 di bulan Juni 2025, kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Majlis Dzikir Khotaman yang mulia ini, semata-mata kita niat ibadah kepada Allah, niat taqarruban ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Di samping juga kita niat menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, serta niat silaturahim, niat mensyiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang telah diajarkan oleh Pangersa Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fadil, Al-Amil, Al-Kamil, Al-Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan semua yang hadir, bil khusus Sahibul Bait Bapak Sukarya beserta ibu dan keluarga, mudah-mudahan segala maksudnya, segala tujuannya, keinginannya, doa-doanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya oleh Allah dipenuhi, baik hajat dunia terlebih-lebih hajat akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, atas manusia yang paling agung, diagungkan oleh Allah yang maha agung, atas manusia yang paling tinggi derajatnya karena beliau memang ditinggikan derajatnya oleh Allah yang maha tinggi, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengikuti ajaran beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga tetap istiqomah menghidupkan, mengamalkan dan melaksanakan wasiat-wasiat beliau serta sunnah-sunnah beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan di hari kiamat, dikumpulkan di bawah arasnya Allah ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Majlis Dzikir Khotaman kita pada malam ini adalah merupakan pertemuan yang ke-267. Insya Allah dalam Majlis Dzikir Khotaman yang mulia pada malam ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan melaksanakan saum di hari Tarwiyah dan melaksanakan saum di hari Arafah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 8 Dzulhijjah, yang berarti besok kita akan berada di hari ke-8 di bulan Dzulhijjah yang disebut hari Tarwiyah, di mana seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, baik laki-laki dan ataupun wanita,
yang sudah mukallaf terutama, yang sudah tertaklif, terbebani oleh hukum agama yang 5, mereka semuanya dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan saum atau puasa di hari Tarwiyah, juga melaksanakan saum di hari Arafah. Hari Arafah di mana pada hari itu seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia mereka sedang wukuf di padang Arafah melaksanakan salah satu rukun haji. Mereka wukuf di padang Arafah dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah, bermuhasabah, merenungkan dirinya. Nah, kita yang tidak sedang dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, seyogyanya berpuasa di hari Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh Al-Isbahani dan Ibnu Najjar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Shaumu yaumat tarwiyati kafaratu sanatin, wal shaumu yauma arafah kafaratu sanataini." Sanatin maudhiyatin wa sanatin mustaqbilatin. Yang artinya berpuasa di hari Tarwiyah itu menjadi penghapus dosa setahun yang lalu. Dosa-dosa yang kita lakukan selama setahun yang lalu, baik dosa kecil, dosa besar, disengaja ataupun tidak disengaja, melakukan dosanya terang-terangan ataupun bersembunyi dari penglihatan manusia, semuanya oleh Allah akan dihapus, dilebur, didelete, diampuni dengan barokah kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat Isya. Malum ngomongnya sambil ngantuk ini. Dan diguyur ku kopi soalnya. Kita melaksanakan saum di hari Tarwiyah dan adalah merupakan keuntungan besar. Keberuntungan besar bagi siapapun yang dosanya dihapus oleh Allah. Karena apabila kita mati, meninggal dunia, membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Dan itu pasti oleh Allah akan dibalas dengan azab yang pedih di akhirat nanti. Maka ketika kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah, itu adalah merupakan keberuntungan buat kita. Oleh karenanya siapapun yang ingin dosa-dosanya dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah, diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun, maka yuk kita sama-sama besok di hari Tarwiyah untuk melaksanakan saum Tarwiyah. Niatnya malam ini, walaupun menurut keterangan para ulama fuqaha, menurut keterangan para ulama ahli fikih, untuk saum sunnah, walaupun boleh niatnya mendadak, boleh niatnya setelah subuh, tapi alangkah baiknya kita niat malam ini saja. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Bisa kan niatnya? Coba diulangi bareng-bareng. Coba diulangi bareng-bareng. Atau Pak Darmadi aja sendiri deh. Soalnya Pak Darmadi ini suaranya keras nih. Ayo Pak, bisa nggak Pak? Coba, nggak apa-apa Pak. Itu aja diulangi aja. Saya ulangi ya. Saya ulangi 3 kali ya. Nah, saya 3 kali. Untuk Pak Darmadi cukup sekali aja deh.
Niatnya nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyah lillahi ta'ala. Saya udah 3 kali. Sekarang giliran Pak Narmadi sekali aja. Nawaitu sauma godin an adai Pardi sahri Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Wah, Ramadan. Bercanda nggak apa. Maaf diganggu sama saya, maaf. Sengaja supaya lupa lagi biar nggak dapat hadiah. Ayo Pak, silakan Pak. Ulang lagi. Iya, kan tadi Pak diganggu sama saya nggak jadi. Jadi lupa lagi ya. Iya bener, lupa lagi. Nawaitu sauma godin an adain saumin tarwiyah Sunati minat tarwiyah. Minat tarwiyah. Yuk kita bareng-bareng aja, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumit tarwiyati lillahi ta'ala. Nah itu niat untuk puasa tarwiyah di hari esok. Alhamdulillah kita sudah niat. Tinggal mengaplikasikan, memanifestasikan, merealisasikan apa yang sudah kita niatkan malam ini. Yuk kita buktikan besok. Mulai terbit fajar shodiq sampai matahari terbenam, kita menahan lapar, menahan haus, menahan makan, menahan minum untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Insya Insya. Baik, kita artikan dulu niat yang tadi. Nawaitu sauma godin. Sau ya pakai sod. Sauma. Jangan sauma. Sauma. Karena beda arti. Kalau sauma itu artinya puasa. Tapi kalau sauma artinya bawang merah. Iya, jauh banget. Jadi kalau umpama kita bacanya salah, misal bacanya nawaitu sauma godin, itu artinya aku niat besok beli bawang merah. Jauhnya. Pakai sod ya, sauma. Nawaitu aku niat sauma godin, puasa esok hari. An adai menunaikan sunnati yaumit tarwiyah, kesunahan di hari tarwih lillahi ta'ala. Pasti sudah tahu artinya, karena Allah ta'ala. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang tadi saya sampaikan, wa saumu yauma arafah kafaratu sanatain. Dan berpuasa di hari Arafah, yakni di tanggal 9 bulan Hijjah, bulan Zulhijjah, itu kafaratu sanataini, menjadi kafarah, menjadi pelebur, penebus, penghapus dosa 2 tahun. Alhamdulillah. Kita melakukan dosa selama 2 tahun, dihapus semua oleh Allah, didelete. Delete, langsung bersih putih. 2 tahun itu maksudnya sanatin madiatin, dosa setahun yang lalu, wasanatin mustaqbilatin, dan dosa setahun yang akan datang. Artinya apabila setahun yang akan datang, esok hari, lusa hari, kemudian hari, kita terjerumus melakukan perbuatan dosa di luar kemampuan kita, di luar kekuasaan kita, atau kita melakukan dosa karena dipaksa oleh orang lain untuk melakukan dosa dan diancam dengan akan dibunuh, maka kita sudah mendapatkan ampunan dosa setahun yang akan datang. Itu barokah kita melaksanakan puasa di hari Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Adapun niatnya besok malam Kamis, ya. Jadi insya Allah tahun ini umat Islam khususnya di Indonesia akan melaksanakan sholat Idul Adha, sholat sunnah di hari raya kurban pada hari Jumat
tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Juni tahun 2025. Karena memang tanggal 1 Zulhijjah kemarin jatuh pada hari Rabu. Sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan dalam sidang isbat Kementerian Agama juga sama. 1 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu 8, Kamis Jumat 10, tanggal 10 berarti bulan haji Lebaran. Dan saya penasaran juga, saya hubungi jamaah saya yang saat ini sedang bertugas di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau mendapatkan tugas dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Beliau bernama Pak Imron. Bertugas Angkatan Laut ya. Bertugas selama 75 hari. Tugas haji. Tapi beliau tugas bukan untuk ibadah haji, untuk melaksanakan tugas haji. Saya hubungi beliau. Saya bertanya kepada beliau 4 hari yang lalu, Pak Imron, mohon maaf, di kota jamaah haji tahun ini melakukan wukuf di Padang Arafah hari apa? Dan beliau memberikan jawaban bahwa jamaah haji melakukan wukuf di Padang Arafah tahun ini pada hari Kamis. Berarti kalau wukufnya hari Kamis, berarti tanggal 10-nya hari Jumat. Karena wukuf di Padang Arafah itu hari Kamis sampai hari kiamat, hari Kamis tanggal 9 sampai hari kiamat tidak akan berubah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita melaksanakan puasa di hari Arafah semata-mata karena Allah, hanya mengharap ridho Allah dan mengharapkan ampunan dosa dari Allah, maka dosa kita 2 tahun dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah. Dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Bahkan kalau kita melihat keterangan dalam hadis riwayat yang lainnya, wabil khobari lan ikut tetap ing dalam khobar, yakni maksudnya di dalam hadis diterangkan man soma yauma arafah min Dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu syiyama sittina sanatan wa katabahullahu minal qanitin. Artinya begini, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah min Dzulhijjah, daripada bulan Dzulhijjah, kataballahu ta'ala lahu syiyama sittina sanatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pahala baginya, pahala puasa 60 tahun. Sittina sanatan, 60 tahun. Puasanya cuma sehari di hari Arafah. Tapi Allah menyiapkan, Allah menyediakan, Allah menjanjikan pahala yang besar, yaitu pahala puasa 60 tahun. Kalau umpama secara sengaja kita ingin puasa selama 60 tahun berturut-turut, pasti nggak ada kemampuan. Atau boleh jadi walaupun umpama ada kemampuan, tapi umur kita boleh jadi nggak sampai di 60 tahun, karena kita nggak tahu. Tapi dengan barokah puasa 1 hari di hari Arafah, Allah tetapkan baginya pahala puasa 60 tahun. 60 tahun itu lama. 1 tahun 360 hari dikali 60, berapa hasilnya? Ya segitu. Masya Allah, luar biasa ini. Makanya rugi kalau kita oleh Allah dikasih kesempatan bisa hidup di hari Arafah tahun ini, tapi tidak berpuasa atau tidak menganggap penting puasa Arafah, maka tentu hal ini akan menjadi penyesalan buat kita nanti di alam akhirat. Manfaatkan momen-momen seperti ini, jangan disia-siakan. Kita ambil, kita raih, agar menjadi keberuntungan buat kita nanti di akhirat. Kan Arafah nanti tahun depan juga masih ada. Betul ada, tapi kan nggak ada jaminan kalau umur kita akan sampai di hari Arafah tahun yang akan datang. Manfaatkan sekarang, mumpung dikasih kesempatan.
dikasih umur oleh Allah. Insya Allah. Niatnya bagaimana? Nawaitu sauma godin, terus an adai sunnati yauma arafah lillahi ta'ala. Tapi niat sekarang nggak apa-apa juga, besok nanti ya. besok aja, sabar. Besok aja malam Kemis. Kan hari Arafahnya hari Kemis. Sekarang kan baru malam Rebo. Besok hari Rebo. Luar biasa. Pokoknya top barko top, jos barko jos deh. Kita baca bareng-bareng 3 kali supaya hafal. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumi arafah lillahi ta'ala. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumi arafah lillahi ta'ala. Ya. Sekali lagi terakhir. Nawaitu sauma godin an adai sunnati yaumi arafah lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kesunahan di hari Arafah karena Allah Ta'ala. Maka akan dihapus dosanya. Oleh Allah akan dikasih pahala puasa 60 tahun. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari Tarwiyah dan hari Arafah telah berlalu, dan apabila Allah menganugerahkan kita umur yang panjang, maka kita akan sampai di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah. Hari itu dinamakan Yaumul Adha, hari raya kurban. Kurban. Wa yaumul asir, bermula hari yang ke-10 min Dzulhijjah daripada bulan Dzulhijjah, huwa yaumul adha. Hari itu dinamakan hari adha, hari raya kurban. Adha itu artinya kurban. Udhiyah kurban. Rasulullah bersabda, man qarraba kurbanan fihi, barang siapa yang berkurban di hari raya kurban dengan seekor hewan kurban, baik itu domba, baik itu kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Kalau kita kurbannya pakai domba, disyaratkan dombanya yang sudah berumur 1 tahun lebih. Kerbalik. Hah? Apa Pak? Akhir balik gini semuanya. Oh, ya sudah puber lah. Dombana anu geus bobogohan. Padahal badi bisa aja. Nah, atau sudah musinah. Musinah itu sudah berganti gigi. Kalau kata orang Cibetuk sudah cuplak. Cuplak ya? Coplok. Coplok. Kalau kita kurbannya mau pakai kambing atau sapi atau kerbau, maka disyaratkan yang sudah berusia 2 tahun lebih. Kalau umpama kurbannya mau pakai onta di Timur Tengah nih, maka disyaratkan ontanya yang sudah berumur 5 tahun lebih. Dan disyaratkan hewan-hewan yang akan kita kurbankan tidak boleh, 1, al-arja. Al-arja'ul bayinu arujuha, tidak boleh picak matanya. Matanya picak sebelah, itu enggak sah. Yang kedua, wal maridatul bayinu maruduha, tidak boleh sakit hewannya. Harus yang sehat, yang gemuk, yang banyak dagingnya, supaya lebih banyak fakir miskin yang menerima daging hewan kurban. Yang ketiga, adalah wal arja'u al bayinu arjuha, yang tidak pincang. Dan yang keempat, hewan yang sah untuk kita kurbankan adalah hewan yang gemuk. Kalau yang al-ajba latunki, kalau hewannya itu sangat kurus, tidak bergaji lagi, itu tidak sah. Lah kalau hewannya kurus, kelihatan tulang doang, begitu disembelih nggak ada dagingnya, kasihan nanti fakir miskin makan tulang.
pada sakit nanti. Kan kurban tulang. Korban tulang. Dikira teh korban perasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Auzimu duhayakum fa inna ala sirati matayakum." Apabila kalian mau berkurban, maka besarkanlah hewan kurbanmu. Pilihlah hewan kurban yang besar, yang gemuk, yang banyak dagingnya, yang sehat, yang tidak picak matanya, yang tidak sakit, yang tidak pincang kakinya. Fa inna ala sirati matayakum, kata Rasulullah. Karena hewan yang kamu kurbankan kelak di hari kiamat akan menjadi kendaraan buat kamu ketika kamu melintas di atas sirat, ketika kamu melintas di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, maka kamu akan mengendari hewan kurbanmu itu dalam keadaan selamat sampai masuk ke dalam surga. Makanya bagi yang mampu berkurban itu hukumnya wajib. Bahkan seluruh ulama Malikiyah, yakni seluruh ulama yang bermadzhab Imam Malik, dan seluruh ulama Hanafiyah, yakni seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Hanafi, mereka sepakat qadit tafaqo anna hukmul udhiyah wajib. Bahwasanya hukum berkurban itu wajib. Ini menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah. Wajib atas dasar firman Allah dalam Al-Qur'an surah 108 Al-Kausar juz 30 ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Inna a'tainakal kausar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah kamu, yakni sembelihlah olehmu hewan kurban sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai bukti bahwa kamu mensyukuri nikmat Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang telah terputus dari rahmat Allah. Al-abtar artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berkurban di hari raya kurban dan di 3 hari sesudahnya, yang disebut ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, hari-hari masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban, yaitu tanggal 11, 12, 13 Jul Hijjah sampai matahari terbenam di waktu maghrib. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullu ayyamit tasyrik jabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Dan termasuk takbiran juga sampai tanggal 13 ketika matahari terbenam di waktu maghrib baru tidak ada takbiran. Maka disunahkan takbiran Idul Adha disebutnya takbiran muqayyad. Jadi takbirannya terus lakukan setiap selesai sholat 5 waktu, takbiran sampai tanggal 13 Jul Hijjah. Beda dengan takbiran Idul Fitri. Kalau takbiran Idul Fitri namanya takbir mursal. Takbirannya dimulai dari semenjak matahari terbenam di akhir bulan Ramadan masuk tanggal 1 bulan Syawal sampai sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan. Setelah itu tidak ada takbiran lagi. Tapi kalau Idul Adha terus takbiran sampai tanggal 13. Jadi Idul Fitri takbirnya namanya takbiran mursal, kalau Idul Adha takbir muqayyad. Kurbanan dengan seekor hewan kurban pihi di hari raya babi awali kutrotin, maka untuk tetesan pertama kotorot yang menetes min damihi dari darah hewan kurban yang disembelih menetes ke tanah, ghafarallahu lahu junubahu wa junuba iyalihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa seluruh keluarganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan barokah berkurban di hari raya. Makanya kita boleh berkurban seekor sapi atau kerbau untuk 7 orang keluarga. Si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, 7 orang.
Kalau unta boleh untuk 10 orang. Kalau kambing cukup untuk 1 orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bagi mereka yang tidak mampu berkurban? Ingin berkurban. Ingin tapi tidak ada kemampuan. Karena enggak punya uang buat membeli seekor kambing atau buat membeli seekor domba, apalagi sapi atau kerbau, lebih mahal harganya. Jangankan untuk membeli seekor sapi atau kerbau, untuk membeli seekor kambing aja yang harganya 3 juta, enggak punya duit. Di tanggal 10, 11, 12, 13, enggak punya duit, tapi ingin berkurban. Bagaimana supaya tetap mendapatkan pahala besar di hari raya kurban, tidak kehilangan fadilah di hari raya kurban? Maka kata Nabi, "Waman at'ama fihi mu'minan," dan barang siapa yang memberi makan di hari raya kurban kepada seorang mukmin, atau tasodakoh fihi, atau ia bersodakoh di hari raya kurban, bisodakotin dengan suatu sodakoh, baik berupa makanan, minuman ataupun uang kepada fakir miskin, ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan ia dari kuburannya nanti di hari kiamat dalam keadaan aman. Wa yakunu mijanu asqala min jabal Uhudin, dan adalah timbangan amalnya, timbangan amal kebaikan akan berat ke kanan, bahkan lebih berat dari beratnya gunung Uhud. Masya Allah. Itu pahala memberi makan atau sodako di hari raya kurban. Apalagi pahala kurban lebih dari itu. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyiapkan, menyediakan, menjanjikan pahala begitu besar, pahala begitu agung, pahala begitu mulia? Karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah termasuk 10 hari pertama yang dipilih oleh Allah. Ada 3/10 yang telah dipilih oleh Allah. Yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena ada Lailatul Qadar yang nilainya jauh lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena di situ ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari raya kurban, ada talbiyah, ada manasik haji, orang tawaf, sa'i, umroh, sa'i dari Safa ke Marwah, ada melontar jumrah dan lain sebagainya. Nah, maka dipilih. Yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram, karena ada hari Asyura. Para jamaah yang terakhir, baik. Yang terakhir, sebenarnya kalau kita flashback kembali ke belakang, melihat catatan sejarah bahwa sebenarnya awal mula disyariatkannya berkurban itu berangkat dari perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dulu Nabi Ibrahim ketika belum mempunyai anak yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 ekor unta. Sehingga seluruh manusia dan bahkan seluruh malaikat di langit di bumi merasa kagum atas kurbannya Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim sendiri merasa masih kurang. Bahkan ia ingin mengorbankan anaknya, ingin menyembelihkan anaknya, jikalau Allah menganugerahkan seorang anak kepadanya. Makanya Nabi Ibrahim selama beristikan Siti Saroh enggak punya anak. Nabi Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa ini didengar oleh Siti Saroh. Siti Saroh langsung connect, paham. Oh berarti Nabi Ibrahim pengen kawin lagi, pengen punya keturunan. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh menikah lagi oleh istri pertamanya, oleh Siti Saroh, dengan Siti Hajar. Terus Nabi Ibrahim berdoa berpuluh-puluh tahun gak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim doanya diijabah. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan menganugerahkan seorang anak laki-laki yang amat sabar, yaitu Nabi Ismail. Alhamdulillah. Tapi ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia sanggup, menurut sebagian para ulama tafsir,
sudah sampai usia 7 tahun. Dan menurut riwayat lainnya sudah sampai usia 12 tahun. Nah, ketika Nabi Ismail sudah sampai pada usia 7 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi. Mimpi menyembelih Ismail. Malam pertama mimpi menyembelih Ismail. Malam kedua mimpi yang sama. Malam ketiga mimpi yang sama. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ajbahuka fanjur ma jatara. Qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka jalika nazil musinin inna hajalahu wal bala'ul mubin wa badainahu bijibhin azim. Ini ada dalam surah 37 As-Saffat juz 23 ayat 102 sampai 107. Artinya, maka ketika Ismail sudah sampai pada usia sanggup berusaha dan berdakwah bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Coba kamu pikirkan, apa pendapatmu? Oleh karena anaknya anak yang soleh, jawabannya, ya abatit almatu marusat tajidu insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar, pasrah menerima perintah Allah. Walaupun harus disembelih. Coba anak berpuluh-puluh tahun didambakan kehadirannya, pas umur 7 tahun suruh sembelih. Masya Allah, ini ujian berat. Seandainya ini jadi Nabi Ismail sembelih, mungkin sampai sekarang kita kurban menyembelih anak. Untung nggak jadi. Masya Allah. Itu anak soleh jawabnya gitu. Tapi kalau anaknya anak toleh, anak durhaka, jawabannya lain lagi. Kata ayahnya, nak, semalam aku mimpi menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, nak? Jawaban anak durhaka, ayah aja yang sembelih udah tuaan. Saya masih muda. Itu anak durhaka jawabnya begitu. Tapi oleh karena Nabi Ismail anak soleh, jawabannya silahkan aja. Aku ikhlas, ridho. Aku menerima, aku sabar. Apapun yang telah diperintah Allah, kita laksanakan saja. Ini ujian berat. Ujian berat, Masya Allah. Tapi dilaksanakan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka tatkala Ibrahim dan Ismail berserah diri, pasrah, menerima, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan saat itu Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Kemudian digosok-gosok lehernya, tapi enggak mempan. Allah enggak mengizinkan. Allah hanya sekedar menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, sejauh mana kesabaran Nabi Ismail terhadap perintah Allah. Allah hanya menguji. Akhirnya ada panggilan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Dan kami panggil, kata Allah, hei Ibrahim, stop, jangan kau teruskan untuk menyembelih anakmu. Qad saddaqta ru'ya innaka jalika najil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Artinya Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi itu adalah bersumber dari Allah dan perintah Allah wajib dilaksanakan. Dan itu benar-benar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. In hajalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini ujian yang berat yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, harus menyembelih anak. Masya Allah. Akhirnya wafadainahu bijibhin azim. Ini ayat 107-nya. Akhirnya Ismail kami ganti dengan sembelihan yang besar, yaitu Idul Adha, hari raya kurban. Konon menurut para ulama itu gibas yang disembelih oleh Ibrahim sebagai pengganti Ismail, itu gibas diambil dari sorga. Itu gibas kurbannya Habil yang diterima oleh Allah, yang masih hidup dalam sorga, dibawa oleh malaikat, diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk disembelih. Demikianlah, inilah peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya berkurban bagi umat Islam di seluruh dunia pada setiap hari raya haji, yaitu tanggal 10 dan 3 hari sesudahnya, 11, 12, 13. Yuk kita ambil pelajaran,
kita teladani kesabaran Ismail terhadap perintah Allah walaupun harus disembelih. Kita teladani kepatuhan, ketundukan Nabi Ibrahim walaupun harus menyembelih anaknya yang didambakannya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kedermawanan, kesabaran, keikhlasan, kemudian ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya kalau kita belum mampu berkurban, ya kita ngasih sepiring nasi lah kepada orang fakir, supaya kita tidak kehilangan pahala besar di hari raya Idul Adha. Jadi sedekah itu ya sesuai kemampuan kita. Kita nggak mampu dengan, karena disyariatkannya kurban tujuannya adalah untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya kurban, supaya mereka hatinya gembira, senang dikasih daging sebagaimana mereka digembirakan di hari raya Fitri dengan diberi zakat fitrah dan zakat mal, zakat harta. Mari kita lihat Al-Quran surah 22 Al-Hajj 17 ayat 28, kata Allah, "Fakulu minha wa ut'imul ba'isal fakir." Maka makanlah sebahagian dari daging hewan kurban yang kamu kurbankan, asal tidak melebihi sepertiga. Kemudian wa ut'imul ba'isal fakir, dan berilah olehmu orang fakir yang sengsara untuk bisa makan daging hewan kurban. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya mari kita sama-sama membaca zikir jalalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil muslimin Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah
يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير